Baik, jadi untuk Bapak tunggu di luar dulu Pak ya. Ini untuk Ibu ada kain, silahkan diganti dulu pakai bawahnya dan boleh buang air kecil dulu Ibu ya. Mari, mari Pak. Sebelah sini Bu. Baik, jadi selanjutnya yaitu ada pengenalan alat-alat. Yaitu ada bak instrumen yang berisi tong sepatu lidah. Kemudian terdapat tensimeter, stetoskop, kasa steril dalam wadahnya, funduskop, tisu, jam, termometer, gunting, pita lila, penlight, meteran, patella hammer. Kemudian di bawah terdapat bengkok dan baskom berisi larutan klorin 5%. Kemudian di sebelah sini terdapat mikrotoa, kemudian di bawah terdapat timbangan, dan di sebelah sana terdapat tempat sampah infeksius dan non infeksius. Habis Ibu. Oh, sudah Ibu ya? Ya. Mari Ibu silahkan timbang berat badan dulu. Berapa beratnya Ibu? 57 gitu. Sebelumnya Anda dapat periksa kan Ibu, jadi sebelumnya itu berapa Ibu beratnya? 55 gitu. Kalau sebelum hamil? Saya nggak salah 50 kilo. Oh ya. Jadi sudah bagus Ibu ya perkembangannya. Ibu bisa turun dulu. Pelan-pelan Ibu, balik badan. Naik lagi ya. Baik, jadi tinggi Ibu 165 cm Ibu ya. Bisa turun Ibu. Hati-hati. Ya. Ibu sekarang bisa duduk di sini ya, menghadap ke saya. Ibu dominan pakai tangan apa Ibu? Yang kanan gitu. Yang kanan. Ibu ya. Tangannya bisa Ibu. Baik Ibu, jadi langkah ringan Ibu 27 itu normal Ibu ya. Jadi Ibu tidak mengalami KED atau kekurangan energi kronis. Selanjutnya saya mau mengukur suhu Ibu. Ibu sebelumnya ketiaknya mau dibersihkan oleh saya atau sendiri Ibu? Sendiri Ibu ya. Nanti bisa dibuang di bawah Ibu ya. Ibu. Saya mau hitung denyut nadi Ibu ya. Itu 70 kali per menit dan laju pernapasan Ibu 20 kali per menit. Itu normal Ibu ya. Ibu sebelumnya terakhir kali tensi itu ingat nggak Bu berapa? 110 atau enggak? Ada gitu Ibu punya riwayat tekanan darah tinggi atau rendah? Enggak ada. Baik Ibu, jadi untuk suhu Ibu normal 36,7 Ibu ya. Baik Ibu, jadi untuk tensi Ibu itu juga normal 120/80.
ibu ya. Ibu kalau sakit bilang ibu ya. Ada sakit bu? Tidak ada. Baik, jadi keadaan wajah ibu itu pucat, namun tidak terdapat pembengkakan atau ödem dan tidak terdapat flek hitam ibu ya. Selanjutnya ibu bisa mendongak sedikit, kemudian lihat ke atas. Ibu. Baik, untuk konjungtiva ibu itu pucat, namun sklera ibu normal putih ibu ya. Keadaan hidung ibu juga bersih, tidak terdapat polip, iritasi, ataupun cairan. Ibu bisa buka mulutnya? Buka lagi bu, mendongak. Baik, pada keadaan rongga mulut juga bersih, tidak terdapat karies pada gigi, amandel juga tidak bengkak. Namun keadaan bibir ibu pucat dan kering ibu ya. Nah, selanjutnya ibu bisa menoleh ke kirinya ibu. Ke kanan sekarang ibu. Baik, jadi kedua telinga ibu juga keadaannya bersih, tidak terdapat cairan ataupun infeksi. Ibu ya. Coba menelan ibu. Sakit? Tidak. Enggak. Jadi ibu tidak mengalami pembesaran ya bu ya pada kelenjar limfanya. Menelan lagi bu. Baik, tidak terdapat pembesaran juga pada kelenjar tiroid. Ibu sekarang bisa menoleh ke kiri. Ke kanan sekarang. Baik, tidak terdapat pelebaran juga pada vena jugularis. Nah, jadi sekarang saya mau izin ibu melonggarkan pakaian dalam bagian atasnya ibu ya. Setelah itu ibu bisa tidur. Pelan-pelan ibu. Ya. Udah nyaman ibu? Udah. Ya. Kasih ibu ya. Baik, jadi keadaan nafas ibu normal dan tidak terdapat wheezing bu ya. Permisi bu ya, saya buka. Ini coba lihat atas. Ibu tangannya bisa dinaikin ibu dua belakang keduanya ya. Baik, jadi keadaan payudara ibu bersih, kemudian areola kehitaman, puting susu menonjol. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan ibu ya, mohon izin ibu ya. Maaf ibu ya, saya pencet dulu. Baik ibu, jadi di payudara ibu itu tidak terdapat benjolan ibu ya. Kemudian juga tidak terdapat pembesaran kelenjar limfe pada ketiak ibu. Dan untuk puting susunya itu ibu sudah menghasilkan cairan susu itu bu ya. Itu biasanya namanya kolostrum. Sudah normal, warnanya itu kekuningan. Tangannya bisa diturunin. Ibu tadi ada merasa nyeri waktu ditekan di payudaranya? Permisi bu ya, sekarang saya buka di perutnya. Ibu sebelumnya apakah sudah pernah atau sedang merasakan kontraksi? Tidak. Tidak. Ya. Ibu jadi di sini kalau saya lihat tidak ada bekas operasi bu ya. Kemudian pada perut ibu itu terdapat garis kehitaman yang panjang itu namanya linea nigra. Kemudian juga terdapat striae livide atau thread marks biasanya dibilang ibu ya, yang di bawah yang kecil-kecil itu normal ibu ya pada kehamilan.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan perabaan ibu ya pada perut ibu. Jadi dalam kebidanan itu namanya pemeriksaan Leopold, bu ya. Jadi tujuannya itu untuk memperkirakan posisi janin ibu. Baik, jadi yang pertama yaitu Leopard 1. Memiliki dua tujuan. Yang pertama untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan yang kedua untuk mengetahui bagian yang ada pada fundus uteri. Permisi Bu ya. Kakinya sebelumnya bisa diluruskan Bu. Mohon maaf, ditekuk Ibu ya. Keliru saya. Sedikit aja Ibu. Ya. Baik, jadi ini fundus uteri ibu itu berada di antara pertengahan processus symphoideus dengan pusat ibu ya. Saat diraba ini terasa bulat, agak keras ibu ya. Sebentar ibu ya, saya mau ukur dulu. Baik, jadi tinggi fundus uteri ibu 27 cm. Kemudian dilanjutkan ke Leopard 2. Jadi Leopard 2 memiliki tujuan untuk mengetahui bagian yang ada di sebelah kanan dan kiri perut ibu. Maaf ibu ya. Baik, di perut kiri ibu itu terasa datar atau rata, kemudian memanjang, dan seperti ada tahanan. Jadi ini diperkirakan adalah punggung janin ibu ya. Jadi ini namanya posisinya puki atau punggung kiri, yaitu punggung janin ada di kiri ibu. Di perut kanan ibu itu terasa bagian-bagian kecil, sehingga ini diperkirakan adalah jari dari kaki dan tangan si janin ibu ya. Baik, selanjutnya yaitu Leopard 3. Tujuannya untuk mengetahui bagian terendah janin dan memastikan sudah masuk PAP atau belum. Itu angka spanggul. Baik, di sini terasa bagian yang keras, kemudian melenting, bulat. Jadi ini lebih keras dari yang di atas, sehingga diperkirakan yang di bawah ini adalah kepala janin, sedangkan yang di atas itu bokongnya ibu ya. Ibu mohon maaf ya, sebelumnya saya mau goyangkan sebentar. Jadi ini udah nggak dapat digoyangkan, artinya sudah masuk ke pintu atas panggung. Ibu sekarang kakinya bisa diluruskan ibu. Selanjutnya yaitu Leopard 4. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh bagian terendah janin masuk ke pintu atas panggul. Jadi ini posisinya sejajar, sehingga artinya ini diperkirakan bahwa bagian terendah janin, yaitu kepalanya, sudah masuk setengah bagian. Nah, baik ibu. Jadi karena sudah masuk PAP itu diperkirakan bahwa berat janin ibu itu sekitar 2.480 gram ibu ya. Baik, selanjutnya yaitu menghitung detak jantung janin. Dimana karena tadi hasil pemeriksaan Leopard itu di sebelah kiri ibu punggungnya puki, sehingga punktum maksimum juga ada di perut kiri ibu. Jadi funduskop diletakkan di perut kiri ibu. Nah, tangannya ibu bisa lihat.
jadi detak jantung janinnya itu 120 kali per menit. Itu normal Ibu ya. Ibu ya. Ibu tadi waktu saya lakukan perabaan pada perutnya ada merasakan nyeri Bu, nyeri tekan itu? Tidak ada. Bagus Ibu ya. Nah baik Bu, jadi karena tadi waktu saya wawancara itu kan Ibu nggak ada bilang keluhan di bagian kemaluan Ibu ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu mau dilakukan pemeriksaan pada kemaluannya atau nggak usah? Nggak usah ya, ya nggak apa Ibu ya. Nah baik Ibu, jadi Ibu tangannya bisa saya pegang dulu. Ada merasa sakit Ibu? Tidak ada. Sini enggak juga. Enggak. Baik, jadi pada tangan Ibu itu tidak terdapat pembengkakan atau ödem, namun keadaan kuku tangan Ibu itu pucat ya. Sakit ya? Ya, sakit juga. Lagi jatuh sama? Iya, sama. Sama. Nah, baik, jadi pada kaki Ibu mengalami pembengkakan atau ödem dan sama juga bahwa kuku kakinya juga pucat ya Ibu ya. Sekarang Ibu bisa miring dulu Ibu ke kiri. Pelan-pelan Ibu ya, saya bantu. Maaf Ibu ya, saya angkat. Yang ini terus. Bisa ditukar Ibu, yang ini Ibu bisa ditukar. Ya. Bisa balik lagi Bu. Pelan-pelan Ibu ya. Baik, jadi pada kaki Ibu juga tidak terdapat varises ya. Nah, baik, sekarang Ibu bisa duduk Ibu. Duduk di kasur aja. Kakinya dilemasin Ibu ya. Lemesin Ibu. Baik, jadi untuk refleks patella pada kedua kaki Ibu, kanan dan kiri itu positif Ibu ya. Sekarang Ibu bisa duduk lagi di kursi Ibu. Pelan-pelan. Nah, baik, karena saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai kaki Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penunjang Ibu ya. Baik, karena sudah selesai saya melakukan seluruh asuhan kebidanan pada Ibu. Jadi Ibu sekarang bisa ganti pakaian bawah Ibu lagi. Sementara saya akan merapikan alat-alat dulu ya. Setelah itu Ibu bisa tunggu di meja depan. Iya. Hati-hati Bu. Ibu yang masih ganti. Selesai Bu. Baik Ibu, jadi hasil pemeriksaan hari ini dari wawancara, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang juga. Jadi Ibu itu mengalami keluhan yaitu sering kencing, kemudian Ibu juga mengatakan merasa sakit kepala yang hebat, pusing juga Ibu ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan juga Ibu mengalami pembengkakan pada kaki, kuku kaki dan tangan juga pucat, kemudian pada wajah juga pucat, bibir juga, konjungtiva juga pucat. Nah jadi secara garis besar itu keadaan Ibu sudah normal. Hanya beberapa hal itu saja yang perlu lebih diperhatikan lagi Bu ya. Nah, baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu. Iya. Jadi pemeriksaan sudah selesai, Bu. Iya, sudah Ibu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Sampai pulang udah. Iya. Hati-hati ya. Iya, Bu.